Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya dan menceritakan sedikit tentang hidup dan riwayat pendidikan saya. Nama saya Rahmah. Saya berasal dari Sembalun Lawang, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya dilahirkan di Sembalun Lawang 28 Agustus 2000. Saat ini saya berumur 20 tahun. Hobi saya adalah traveling dan mendengarkan musik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Well guys, at this occasion, I'd like to introduce myself to you. My name is Miftahur Rahmah. I am from Sembalun Lawang, East Lombok, West Nusa Tenggara. I was born on 28th of August 2000. My ambition is to be a teacher or a lecturer. My hobby is traveling and listen to the music. Okay, thank you very much. Selanjutnya, saya akan coba dengan berbahasa Arab. Ayuhal ikhwah, ismahuli an u'arifa nafsi lakum. Ismil kamil Miftahur Rahmah. Ji'tu min Lombok Asy-Syarqiyyah. تخرجت في المدرسة الثانوية الإسلامية الأهلية شيخ زين الدين نهضة الوطن أنجاني Lombok Asy-Syarqiyyah. Sekian untuk perkenalannya. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan saya. Saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon, Sembalun. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP, yaitu di MTS Muallimat atau Madrasah Tsanawiyah Muallimat Nahdlatul Wathon. Selanjutnya saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon. Pada saat MTS, saya tinggal di asrama. Namun pada tahun pertama dan kedua, saya tinggal di asrama yang bersifatnya masih umum, seperti kos-kosan, tapi masih asrama karena mempunyai aturan. Pada tahun ketiga, saya tinggal di asrama Madrasah Tsanawiyah itu sendiri, yang di sana kita diatur untuk jadwal belajar, ngaji, dan kita juga harus berbahasa Inggris. Dari Madrasah Tsanawiyah lah saya mulai menyukai bahasa Inggris, karena selain kita belajar pada kurikulum Kementerian Agama, kita juga belajar dari kurikulum pondok, yaitu belajar di waktu sore untuk bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, ketika di Madrasah Aliyah, saya kembali berasrama begitu. Dan di Madrasah Aliyah mempunyai kondisi yang berbeda dengan Madrasah Tsanawiyah, karena di Aliyah kami mempunyai aturan yang lebih ketat lagi, yang lebih banyak lagi. Jadi pada Madrasah Aliyah ini kita harus berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, di mana pengaturan waktunya itu bahasa Inggris, lalu minggu depannya lagi berbahasa Arab. Adapun pelanggaran, jika kita menggunakan bahasa Inggris di waktu bahasa Arab atau minggu bahasa Arab, maka kita akan dikenakan hukuman. Sebaliknya begitu, jika kita menggunakan bahasa Arab pada minggu bahasa Inggris, maka kita akan kena hukuman. Banyak hal aturan seperti tidak boleh berpacaran, tidak boleh membawa HP, tidak boleh keluar asrama tanpa izin. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mendapatkan pelanggaran yang berat begitu. Setidaknya cuma seperti pelanggaran bahasa, yaitu wajar lah. Selanjutnya seperti disiplin, kadang-kadang telat atau akhlak, karena kami diatur seperti makan tidak boleh sambil berdiri atau berjalan.
itu termasuk pelanggaran akhlak. Selanjutnya, ketika memasuki kelas 10 di Madrasah Aliyah, saya mengikuti ekstrakurikuler yaitu debat. Pada saat itu kita dibimbing oleh Ummi yang bernama Ummi Suci. Dan saat itu pula beberapa bulan kemudian ada lomba yang diadakan oleh Universitas Mataram. Oleh karena itu kita diseleksi untuk mewakili madrasah. Pada saat itu kita seleksi menyaingi ya kelas 11 dan 12. Dan akhirnya ikut berlatih dan terus berlatih. Pada akhirnya dipilih untuk mewakili madrasah sebagai grup kedua, yaitu grup junior. Pada saat itu kita mengikuti argumen debate championship yang meliputi NTB, NTT, dan Bali Nusra. Pada saat itu kita hanya mengikuti lomba dan baru mengenal apa sih itu debat, bagaimana sih itu debat. Jadi kita hanya ikut dan dapat debate atau match dengan 2 grup. Kita nggak bisa masuk 16 besar, apalagi 8 besar. Tapi senior bisa masuk sampai 8 besar dan menjadi best speaker waktu itu. Selanjutnya pengalaman untuk lomba debat yang kedua itu ketika diadakan oleh Universitas Pendidikan Mataram, yang itu lingkupnya hanya NTB saja, bukan NTT dan Bali Nusra. Jadi lingkupnya lebih kecil. Pada saat itu kami sudah lebih mengenal bagaimana dunia debat bahasa Inggris begitu. Tapi kami hanya bisa masuk ke dalam 16 besar. Tapi kami sangat bersyukur karena itu kan meliputi SMA se-NTB. Dan alhamdulillahnya senior kami bisa menjadi third runner up atau pemenang ketiga begitu. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana sih pondok itu. Pondok kami memiliki 2 kurikulum. Yang pertama itu kurikulum Kementerian Agama. Ya seperti biasanya kita akan belajar seperti agama. Selanjutnya ada IPA dan IPS. Nah, yang spesialnya itu kami belajar kurikulum pondok, dan kurikulum pondok pun mempunyai raport atau laporan penilaian di akhir semester. Kurikulum pondok meliputi hadis, ilmu hadis, ada fikih, ada nahwu, ada shorof, dan lain, ada tauhid juga. Itu kami laksanakan setiap sore dan malam. Jadi setelah sholat asar di musola, kami belajar fikih atau nahwu atau shorof. Begitu juga dengan belajar setelah maghrib. Kami belajar fikih, nahwu, shorof atau hadis, tergantung jadwalnya. Adapun setelah belajar itu sekitar jam 9 malam, kami makan malam di pondok. Lalu setelah makan malam itu kami mulai tahfiz sampai jam 10:30. Baru 10:30 istirahat, dan besok paginya pada jam 3 kami dibangunkan untuk sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, tepatnya pada jam 4, kami mulai belajar bahasa seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab, tergantung minggu yang ditentukan. Setelah belajar bahasa Arab sampai subuh, kami pergi ke musola. Setelah ke musola, kembali ke asrama, mandi dan bersiap-siap untuk sekolah. Jam 6.30 kami sudah berbaris di lapangan. Setelah itu jam 7 baru masuk kelas. Setelah jam 7 masuk kelas, belajar sampai zuhur. Setelah zuhur tiba, kami sholat. Setelah kami kembali ke madrasah, belajar hingga jam 2. Setelah jam 2 balik ke asrama, kami istirahat. Setelah istirahat,
sholat asar lagi di musola. Lalu seperti yang saya katakan tadi, kami belajar kitab seperti tauhid atau fikih menggunakan kitab Safinatun Najah. Kalau tauhidnya menggunakan Aqidatul Awam dan seperti itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.